gini Mas, judul. Kita pernah beberapa minggu lalu kita udah bahas. Betul. Cuman kayaknya belum nge-keep. Nah, tapi sekarang dengan ada bukti-bukti baru, ada kesaksian baru, jadi tambah seru lagi. Dan sudah masuk ke persidangan kan. Nah, sudah jadi fakta persidangan, sedangkan yang kita bicarakan biasanya baru terbukti beberapa bulan kemudian gitu ya kan. Kita ngomongin tokoh ini kan juga sudah kita omongin lama banget itu, ya kan? Aman nggak dia? Ya, harusnya sih nggak aman. Nggak aman, udah disebut namanya. Udah disebut. Berarti di BAP ditulis dong? Iya. Jadi di BAP Julian Apriantoni itu udah jelas betul. Disebut nama Judi Ari ini. Gitu kan. Judi Ari. Loh, kalau di BAP nggak mungkin Judi Ari, pasti nama aslinya loh. Betul kan? Oh iya, kalau disebut Judi Ari, nanti masuknya error enter. Jadi bukan apa 404 ya? 404. Aduh, Judi not found. Not found. Nah, jadi kesaksiannya itu seperti apa, Mas? Ya, jadi kesaksiannya meskipun itu sebenarnya kurang banyak yang ditulis. Oh. Jadi kan harusnya bisa lebih banyak. Oh iya, gini kan. Yang tertulis apa yang tertulis? Yang tertulis kan dari satu situs yang diamankan itu kan konon hanya dicas 8 juta. Oke. Ya kan, padahal kan dulu kita pernah bilang, saya sejak awal nggak percaya kalau 8 juta, Mas. Nggak mungkin. Dulu saya bilang 25 juta. Ya, akhirnya polisi kemudian membongkar waktu itu 24 juta. Wih, beda sejuta tuh ya, dikurang-kurangin. Ya, dari artinya, kalau dengan 8 juta, itu kan harusnya 3 kalinya. Iya kan? Nah, sekarang kalau dari 8 juta itu kemudian konon 50%-nya masuk kepada sang Budi Online ini, jadi masuk disetor lah ya katanya. Disetor, itu ada kesaksian. Meskipun konon hari ini yang saya dengar tidak terima apa-apa katanya. Iya, betul. Kalau dianya sih pasti nolak, pasti bantah, ya kan. Tapi yang Julian Apriantoni atau Tony Tomang ini pun konon goyang gitu loh, nggak tahu ada apa. Kan ada chat WA yang beredar juga itu. Oh, iya. Jadi ketika dia jadi agak takut-takut lah ya. Ya, agak takut-takut. Dia konon mau merevisi, mengubah BAP-nya itu. Iya. Nah, ini kan berarti ada kekuatan besar. Gitu. Waduh. Karena duitnya besar banget. Kekuatan itu antara lobby uang atau pengaruh politik? Dua-duanya. Iya, saya harus bilang dua-duanya. Kalau dua-duanya udah masuk mah nggak ada yang bisa Iya, karena tadinya sudah masuk berita acara pemeriksaan di BAP, kok tiba-tiba bisa diubah. Padahal kan itu sudah fakta persidangan. Tapi secara hukum BAP itu boleh diubah? Memang boleh. Oh boleh, secara hukum? Boleh, karena kesaksian yang benar-benar digunakan itu adalah nanti kesaksian ketika dia di persidangan. Oh, ini belum masuk persidangan, jadi masih bisa diubah. Masih bisa diubah. Ini kan BAP ketika di pemeriksaan, kemudian di kepolisian naik ke penyidikan, tahap pertama selesai naik ke P21, itulah BAP pemeriksaan yang akhirnya digunakan di persidangan. Oh, berarti kalau BAP bisa berubah gitu, karena apa biasanya? Karena ada novum baru. Enggak. Karena ada lupa-lupa ingat. Nah, karena tekanan itu tadi biasanya karena itu. Jadi dia mungkin tekanan itu juga bisa dua hal, Mas. Iya. Dulu dia menyatakan ketika bikin BAP itu ditekan, itu juga bisa. Ya, jadi waktu bikin BAP dia cerita di situ, maaf Pak, waktu di persidangan ini, waktu kami bikin itu salah. Dilalan dulu saya ditekan. Meskipun dalam BAP itu kan pasti ada pernyataan. Kan pasti ada pada kalimat terakhir itu, apakah Anda merasa ditekan? Ya kan? Kalau Anda tekan Anda tidak merasa ditekan, ya, dan apakah Anda sudah menyatakan sebenar-benarnya? Nah, gitu. Jadi pertama juga ditanyakan apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Tidak dalam keadaan sakit dan bersedia memberikan keterangan. Betul, kan gitu semuanya udah aman. Ya, dan setelah itu sebenarnya kan selain BAP itu kan dia juga menandatangani lembar yang namanya lembar sumpah. Iya kan? Ada ya cuman itu tadi memang banyak, Mas, kasus-kasus ketika di sidang karena pengaruh tadi itu, entah itu pengaruh politik atau pengaruh ya namanya fulus bonitos kan. Ya, mafi fulus, mamfus, fil fulus, mulus. Betul. Itu jadi semua bisa dibikin fulus dengan mulus dengan fulus, dia bisa mengubah. Itu sedih sekali ya. Sedih. Nah, kalau begitu kan berarti integritas penegakan hukum kita nih prosesnya ya rentan terhadap intervensi macam-macam nih, Mas.
Enak jadi berkuasa dong kalau kayak gitu. Kayak apa sebenarnya nggak ngerti aja. Tugas saya ini bertanya, Pas yang menjawab, Pas yang mengkonfirmasi. Tugas saya bertanya. Kalau saya nggak bertanya, nanti saya salah. Betul. Gitu kan. Atau menyimpulkan sendiri salah. Oh, bisa kan? Menyimpulkan kalau sudah dijawab. Kan belum dijawab. Ya, itulah memang itu sulit disangkal atau sulit diingkari pendapat itu. Karena memang banyak sekali seperti itu. Jadi yang namanya intervensi, ataupun kalau tidak diintervensi ya ibaratnya karena tidak perlu sampai intervensi, kalau dia diiming-imingi pun itu juga bisa berubah. Berarti setengahnya disetorkan ke Budi Ari. Nah, ya itu dalam BAP. Dalam BAP yang masih ada yang belum diubah. Sekian persen. Nah, kalau setengahnya itu kira-kira, mohon maaf nih, Budi Ari dapat berapa? Waduh. Susah ngitungnya. Susah, kalkulatornya nggak cukup. Kalau ada T, ada M, sampai M. T. Sampai T. Bisa sampai T. Bisa sampai T. Karena lu gede banget, Mas. Angkanya aja kalau tadi misalnya total angka keseluruhan itu kan meskipun mungkin ya dia akhirnya tidak terima sendiri. Iya kan. Betul alokasi itu gitu. Kan dia jawab, wah itu kan bisa-bisanya anak buah saya aja gitu dulu kan dia gitu. Dia kan kalau Tetian gitu nyawer untuk mengintervensi mudah sekali. Termasuk ke situ. Mudah sekali itu ya. Jadi memang ini memang apa ya? Sudah istilahnya pat gulipatnya ini yang bermainnya itu memang terus terang ini uang yang sangat gede banget. Kemudian untuk bisa membukanya kalau tidak benar-benar Pak Presiden sendiri, ya Pak Prabowo sendiri kemudian menginstruksikan dulu lah ya kan, buruan tas sampai ke Antartika, Antartika gitu ya, selesai gitu. Ya mainnya di Antartika itu aja. Muter-muter situ aja. Muter-muter gitu, yang main juga masih direkrut sebagai anak buah. Padahal itunya apa namanya, istilahnya kualifikasinya belum nyampe itu ya. Makanya. Untuk jadi staf sus atau staf ahli. Itu kan salah satu contohnya kan. Ada salah satu dari sekian terdakwa yang sudah dihadirkan itu kan sebenarnya dia tidak masuk kualifikasinya, tapi karena rekom, kita dulu orang partai itu KTBLC itu, kemudian dia kan masuk, gitu kan, gitu, dan ternyata dialah yang menjadi tangan kanan untuk melakukan itu. Ini sebenarnya Mas, soal pembicaraan kita di sini beberapa bulan yang lalu, udah deket banget gitu loh. Ibaratnya tangan kanannya udah kecokok. Gitu, dan bahkan waktu itu kan kita pernah ngobrol di hari akhir pekan. Kemudian kita ramalkan waktu itu dia prediksi minggu depan kecokok nyatanya masih berjaya. Ya berkuasa karena kan dia masih megang posisi yang sangat strategis. Kemudian masih ada mainan baru juga. Dia kan ada mainan baru tuh Koperasi Merah Putih gitu. Dia udah gede banget malah. Kan. Jadi ya nggak lah. Saya sih nggak heran ya. Dia tetap bertahan dan kemudian mungkin ini masih bisa bertahan. Waduh. Tapi kembali ke soal kerugian bagi Indonesia dan dengan diungkapnya kasus kemarin itu yang sedang di persidangan. Nih, saya terus terang memang ya meskipun harapannya nggak terlalu besar Mas, tapi saya benar besar itu timbul ada jera gitu loh bagi terutama bagi instansi yang sekarang sudah berubah nama jadi Komdiji. Gitu Mas. Setidaknya itu ada ngaruh-ngaruhnya dikit lah gitu. Memang kalau saya lihat di Komdiji itu sudah ada pernyataan-pernyataan. Pertama sudah ada sekian yang diblok. Terus kemudian juga sudah ada kalau itu dari dulu Mas. Udah ya sebenarnya. Dari dulu zaman. Jadi sebenarnya nggak ada progres nih apa yang disampaikan. Terus terang ya, saya dengan segala hormat kita kepada sahabat kita, Mutia gitu. Itu sih kayak jalan di tempat aja. Gitu. Ya karena itu nggak ada kemajuan yang berarti. Selama hanya memang mungkin Komdiji nggak punya kemampuan. Karena payung hukumnya. Dulu kan kita pernah bicara soal peraturan pemerintah yang membolehkan server itu masih berada di luar negeri. Kenapa nggak kemudian dengan tegas berani diubah? Gitu. Itu aja. Sebenarnya, jangan-jangan ya kita nggak sudon ya. Jangan-jangan masih ada kekuatan besar lain di atas kementerian yang kemudian tidak membolehkan kementerian mengubah itu. Iya loh, saya sampai harus sudon begitu terus terang. Gitu. Karena kalau awal sudah ketahuan kayak gini,
Harusnya dia berani melakukan itu. Kita tuh kalau suuzon terhadap sesuatu yang baik nggak boleh. Oh, iya. Kalau suuzon terhadap sesuatu yang jelek boleh. Boleh ya. Loh, karena kan, suuzon terhadap yang jelek kan berarti baik. Iya, makanya kan demi kebaikan. Iya, nggak apa-apa. Demi menolong sahabat kita juga kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian, soalnya kan udah kayak jadi karma nih Mas. Iya, iya. Iya kan gitu. Menteri di situ bisa ketarik-tarik terus gitu loh, ya kan? Nah. Mulai Johnny Gerald Plate, ya kan? Kemudian apa? Ini hampir kesangkut ini, hampir ya, saya bilang hampir. Ya, karena kalau BAP-nya diubah ya belum tentu juga. Oh iya makanya. Itulah ini kadang-kadang dunia ini. Ya. Tapi gini Mas, kan sebenarnya banyak pengamat yang bilang kuncinya salah satunya juga bukannya Komdigi, tapi juga siapa namanya PPATK. Ya, ya. Harusnya PPATK ini kan menelusuri bisa, sampai mana? Ternyata Mas kemarin saya lihat di netizen banyak yang tiba-tiba di freeze itunya apa namanya rekeningnya. Ya, ya, ya. Tanpa alasan, persis seperti yang saya ceritain waktu persis itu. Dulu ya. Nah, sekarang jadi rame. Saya juga kaget. Lo kok bisa gitu ya? Pertanyaannya ini ada hubungannya sama judul atau sebenarnya ini yang lain gitu ya? Karena kalau yang judul kenapa nggak dikerjain gitu juga gitu sebenarnya? Iya itu sebenarnya kan dulu kan PPATK sebenarnya pernah punya alasan. Mereka tidak bisa memberlakukan itu karena mereka hanya bisa memberikan laporan, tapi mereka nggak bisa mengeksekusi. Sama seperti Komdigi. Komdigi kan juga mereka cerita itu. Jadi Komdigi itu tidak bisa memblokir situs itu. Mereka hanya bisa meng-crawling situs tertentu. Kemudian mereka melaporkan kepada aparat keamanan. Ya kan? Tapi kan sebenarnya kan itu kalau memang ada terbukti ada tindak pidana ya atau misalnya itu sudah jelas kan sebenarnya dari PPATK kemudian dari penelusuran identitas dari IP yang digunakan itu kan sebenarnya sudah nggak usah ragu-ragu lagi gitu loh. Artinya tetap harus ada perintah dari aparat penegak hukum untuk melakukan freezing itunya. Harusnya. Tapi kenyataannya PPATK kan mungkin melakukan itu. Makanya itu yang saya bilang itu netizen yang komplain. Nah berarti harusnya sebenarnya masalah judul ini bisa selesai. Harusnya. Berarti kan ini masalahnya kalau bisa saya simpulkan berarti kan masalah mau atau tidak mau. Betul. Jadi niat baiknya, ya kan nawanya ada nggak, gitu kan? Begitu mungkin niat baiknya udah nggak ada, atau tidak berani, atau takut ada kekuatan besar tertentu, itulah yang akibatnya mereka tidak berani. Nah, tapi kan lagi-lagi ya, saya harus ini masa sih harus sampai ke orang tertinggi di Republik ini, gitu, ya kan? Kalau sampai presiden harus perintah, cuman presiden perintah pun saya juga Mas, agak worry juga, takut juga. Karena meskipun sudah presiden perintah ya, dalam kasus lain, pagar laut gitu misalnya. Dimainin juga di bawah. Ya. Hanya jalan sebentar. Adem ayem aja. Adem ayem, bahkan sekarang hanya kan, lurahnya doang. Nah, lurahnya pun udah lepas sekarang. Ya kan? Udah lepas ya? Udah Mas. Waduh, saya belum update. Udah jadi lurah Kohot udah dilepasin lagi gitu ya. Ya bahkan jalan lagi mereka melakukan kriminalisasi terhadap tokoh yang lain. Gitu. Oke lah, kita nggak bicara itu, tapi artinya gini. Sampai ke level orang tertinggi pun Pak Prabowo pun turun, kenapa masih seperti itu? Terus nunggu siapa gitu loh. Nah, tugas kita nih ngingetin terus. Iya, kan? Betul. Makanya berarti kan kekuatannya gede banget. Gede banget. Sampai bisa mengubah BAP itu. Sekarang gini Mas, 1.200 triliun yang terlibat. Artinya kalau 1%-nya kan 12 triliun, betul ya? Iyalah, iya kalau 1.200 iya kan, kalau 1% aja, kan 1% itu kecil banget lah. Iya, ternyata masih gede banget. 12 triliun. 12 triliun itu kan 12.000 miliar. Nah, Mas, itu kan dulu kasus Senturion 6,7 triliun, ramenya setengah mati dan nggak beres-beres. Ya. Ini 12 triliun kalau dibagiin dengan dulu. Ya maksudnya perbandingan jumlahnya aja. Misalnya katakanlah 1% yang tinggal di sini lah, kan yang 1.200 sekarang udah pergi, yang mungkin yang 1% anggaplah dibagi-bagi di sini. Ya mungkin gini Mas, kalau ada 12 partai, satu-satu menang semua. Satu juga, kita mungkin nggak bisa langsung apple to apple ya, karena nilai uangnya juga berkembang. Ya kan? Oh ada nilai yang turun. Ada yang turun, nilai uangnya juga berkembang, jadi kalau dulu mungkin kita bicara ratusan juta itu sudah masif ya. Gede banget, sekarang korupsi segitu kok ditangani KPK atau kejaksaan gitu. Sama kemarin misalnya ketika ada kasus ya barusan kita ngomong ini kan ada kasus lain yang dulu bos PT Sritek itu ya kan? Oh iya baru ya. Barusan baru tahan ya katanya. Ya itu kan meskipun itu dikatakan udah ratusan miliar, ada juga yang komentar Mas. Ngapa katanya? Ternyata cuma ratusan miliar nggak triliunan.
Nah itu aja jadi perkara kan. Iya, gitu. Apalagi ini kan. Ini. Betul. Jadi, artinya memang. Jadi, masa kalau ini cuman dipegang, misalnya diatur sama kroco-kroco yang rekrut yang rekrut ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mas kan mau mengatakan ini, ya saya pun dulu mengatakan gitu. Nggak mungkin kroco-kroco lah. Nggak mungkin. Artinya kan masa hanya berhenti kepada bidang bukannya kepala departemen waktu itu. Bahkan di bawah dirjen ya, kemudian di bawah direktur kan? Di bawah direktur Kasubdit kan gitu. Direkturnya dirjennya aja nggak kena gitu kan gitu. Wah, ya kan itu kan nggak mungkin ya. Iya. Artinya kan pasti ada gembongnya lah. Pasti, ada apalagi godfather-nya. Pasti karena approvalnya itu nggak mungkin kalau tidak orang paling top di situ. Satu ya, nggak mungkin juga boleh atau mengizinkan itu di remote dari luar. Itu kan gara-gara dia di remote dari luar. Nggak mungkin juga bisa keluar izin ada belasan orang bedol desa. Mereka kan bedol desa, mereka nggak ngantor di Kominfo kan. Waktu itu nggak ngantor di Kominfo. Ngantornya di sana tuh. Ngantornya di sana di Bekasi. Keranggan. Iya. Keranggan. Iya, jadi di kantor satelit sana. Iya. Itu kan nggak mungkin gitu. Dan jelas-jelas itu sepengetahuan. Iya, tapi alasannya COVID dulu. Ya, tapi dulu. Keterusan. Aturan COVID kan akhirnya betah. Peraturan COVID-nya sudah dicabut. Kenapa kantor remote-nya nggak dicabut? Padahal kantor remote itu kan nggak gratis, Mas. Iya. Jadi kan pastilah ada laporan bulanan yang kemudian itu dulu ini nggak apa-apa Mas, saya cerita. Dulu soalnya saya pernah ngalami. Ketika saya masuk di Kemenpora, itu kemudian ketika saya audit bulan berikutnya, saya kaget, loh dia apa kok sewa gudang? Gudang apa? Oh ini Pak, dulu assessment saya mengatakan, ini gudang tempat tuh barang-barang yang dulu harus ke Wisma Atlet. Makanya waktu itu saya terus ke KPK. Saya nyerahkan ini sebaiknya gimana? Kalau saya, Mas, waktu itu nggak korek, saya ikut tanda tangan, saya turut terlibat, mengizinkan kantor itu meneruskan korupsi yang pernah dilakukan oleh sebelumnya. Nah, gitu. Jadi ini kan jelas-jelas betul. Ada kantor yang di remote di sana, menterinya pasti, Mas. Iya. Jadi dia kan ibaratnya dia memang pengguna anggaran. Dia bukan kuasa pengguna anggaran. Tetapi dialah yang meng-approve itu kalau ada hal kayak gitu. Jadi ya harus siap kena lah ini. Nggak mungkin nggak kena. Memang di dalam setiap kejahatan yang terorganisir, itu pasti ada godfather-nya kan. Iya. Ada donnya. Ada Don Corleone-nya. Tapi kan memang banyak yang masang badan tuh, Mas. Di bawah-bawahnya pasti ada yang pokoknya nyentuh si Don ini sangat susah gitu kan. Kalau sebenarnya kasus di Kominfo ini ya sekarang Komdisi. Di Kominfo yang sudah jadi BAP ini, ya itu sudah jadi fakta persidangan. Kalau saya pernah, ya maaf Mas, aku kan sempat ada yang spill dikit lah itu. Sebenarnya mereka udah pada teriak loh, udah pada gigit mereka. Mereka nggak pasang badan, karena mereka udah awalnya mereka pasang badan Mas, awalnya. Tapi lama-lama ya enak di lu nggak enak di gue. Iya, akhirnya mereka cerita semua, termasuk Tony Tomang ini. Julian Apriantoni ini udah langsung bilang gini. Terus yang staf khusus yang direkrut itu juga udah bilang. Udah bunyi ya. Udah bunyi, udah ibaratnya udah ngember lah. Iya. Karena dia dapatnya porsinya lebih sedikit kali. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan yang 50% total. Makanya dan 50% itu pun di situ baru tertulis 8 juta loh per situs. Padahal kalau itu dikalikan 1.000 saja. Kan situsnya kan konon kan yang diamankan itu 1.000. Ternyata kan 2 kali. Terus di situ hanya terus 8 juta. Padahal kan dalam akhirnya pengakuannya kan 24 juta. Belum lagi ini ada kasus yang lain, Mas. Oh, apa itu? Yang diselidiki oleh Kejaksaan Jakarta Pusat, ya. Yang korupsi. Yang korupsi. Yang korupsi soal Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional sementara. Itu kok ya berhenti juga gitu loh. Ya kan dulu kan sempat naik kan? Iya. Iya, Mas. Jalan di tempat atau berhenti? Berhenti ya, nggak kedengeran lagi. Saya harus mengatakan berhenti. Berhenti. Karena nggak tampak lagi bau-baunya. Padahal itu jelas betul kerugian besar bangsa ini. Hampir 1 T kan. Iya, hampir 1 T, 800 sekian miliar tambah sekian. Karena jelas-jelas cuma sewa kan. Betul. Dan harusnya kita, dan ini menarik Mas, harusnya kita sudah punya yang ada di Cikarang, ya kan, bangun kita.
dengan dana dari Prancis. Kemudian setelah itu tahap kedua bangun lagi di Batam dengan dana dari Korea. Ya kan, setelah itu bangun lagi di IKN. Terus yang terakhir yang di Flores. Sekarang Mas, jangankan yang sekarang juga nggak ketahuan ya kan. Halo, apa kabarnya itu ya kan? Rencananya padahal diresmikan 17 Agustus tahun lalu Mas. Ya kan, karena ada percepatan dibentuk yang Pusat Data Nasional Sementara. Akhirnya dihack. Ya bukan dihack sih. Di apa namanya yang ada di Surabaya itu dibocorin itu kan. Ya kan, kemudian ditaruh di luar. Dan bahkan sampai di dark web. Bahkan ternyata passwordnya masih pakai password yang admin 1234 itu kan konyol banget itu. Itu kan sudah sekonyol itu aja ketahuan korupsi. Apalagi kalau dihitung Mas, harusnya yang Pusat Data Nasional ini kan sudah jalan. Harusnya Mas. Yang bantuan dari Prancis ya, itu, yang dari Prancis. Itu sudah bisa dihitung kerugian negara loh Mas. Kan dia oke lah, kita nggak usah pakai tanggal yang ditetapkan dan akhirnya nggak jadi oleh Judiari ya, yaitu 17 Agustus. Tapi kita pakai tanggal perencanaan semula, November 2024. Sekarang sudah berapa bulan? Belum bisa berarti jalan. Kan belum bisa jalan, belum selesai. Sorry, saya koreksi bukan bantuan, tapi kredit. Iya, kredit Mas, bukan bantuan. Kredit ringan dari kita harus bayar Mas. Kita harus bayar. Dan itu sampai 2 sekian triliun atau berapa gitu kan. Ya. Mengerikan. Mas, sekarang gini. 1.200 triliun. Oke lah, kita itu nggak kita bahas. Tapi yang 1%-nya lah, 12 triliun. Pertanyaan saya, gimana caranya nyuci 12 triliun dari urusan beginian? Secara digital. Saya kasih nih ahlinya telematika. Kalau nggak bisa jawab, jangan ngaku ahli telematika. Saya bukan ahli cuci-mencuci. 12 triliun, ayo. Iya. Nggak bisa kan, ya? Itu kan. Kalau dibeliin kripto, itu. Ya, cuman kan dibeliin saham, cuman kan ketahuan kalau kripto ketahuan. Lah kan pasti pakai proxy, Mas. Betul, tapi artinya kan mereka punya data peduli lindungi lagi. Kalau beli kripto kan sebentar, bisa. Mas. Ya makanya ini saya diskusi nih. Kalau ahli cuci-mencuci saya punya orangnya, Mas. Siapa itu? Yang dulu pakai Patwal 36 tapi ternyata mobilnya kosong itu. Oh. Itu cuci apa, Mas? Itu katanya ahli melakukan cuci-mencuci, Mas. Iya, itu. Jadi bisa dalam bentuk apa aja tuh kira-kira aktivitasnya? Lebih banyak itu memang ke saham. Ke saham. Lebih banyak ke saham. Makanya yang instrumen-instrumen investasi. Iya. Tapi dipecah ya, nggak mungkin. Iya. Dan nggak mungkin konyol. Namanya juga pasti pakai nama proxy kan. Pasti, Mas. Nggak mungkin sekonyol kayak jaksa apa hakim ya yang nyimpen di rumahnya masih ada. Zaro Afrika. Iya, masih ada bendel-bendelannya. Nggak mungkin kayak gitu. Nah, itu memang harus cash and carry. Itu nggak usah dicuci. Kalau ini pasti lebih canggih. Apalagi karena kan bentuknya digital duitnya. Betul. Itu maksud saya. Makanya saya nanya, bagaimana mengeluarkan, maksudnya kalau misal mau diambil nih duit supaya jadi barang bersih. Nah, itu sebenarnya yang jadi menarik. Muternya memang ya panjang. Panjang lah. Ya. Saya terus terang. Tapi kalau ini bukan ilmu digital, Mas. Kalau ini ilmu penjahat. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman. Gimana? Ya pengalamannya agak susah. Aku nggak pengalaman di situ, Mas. Kalau nggak cuci-mencuci. Gitu. Tapi maksudnya gini, Mas. Kalau Bitcoin, maksudnya bukan Bitcoin lah, kripto. Ini produk kripto bisa dong. Bisa dong. Jadi soal beli-beli. Nanti di cash-innya di sana di situ kan. Nanti ada pengumpulnya dari sini. Betul. Ya itulah. Ya Mas lebih ahli dalam cuci-mencuci lah. Saya mencuci piringnya BGN. Kalau saya MBG saya cuci. Itu beneran. Pinter ngeles. Nggak, artinya lepas dari masalah cuci-mencuci duitnya, nilai itu luar biasa gede. Betul. Dan itu bisa misalnya kalau tidak dikorup, ya kan? Itu kan sebenarnya nggak perlu susah-susah MBG cari-cari dana sampai kemana-mana. Maksud saya gini loh, Mas, kan Mas kepalanya BIN, Badan Intelijen Netizen. Nah, coba mulai sekarang netizen itu mencari itu. Iya. Ada nggak jenis-jenis transaksi-transaksi yang mencurigakan? Iya kan? Ya. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang digital harus dicucinya digital juga. Nggak bisa juga kemudian, ya maksudnya kan kita nggak bisa langsung drawdown duit gitu kan, langsung misalnya dibeliin apa dan lain-lain agak sulit gitu. Zaman dulu masih kayak gitu. Analogi ini
mungkin harus hati-hati, Mas. Gimana kan itu? Kemarin juga ada yang bilang, oh barang bukti digital, Tata bilang, kan nggak bisa dilarikan ke analog, gitu. Padahal kan, sebenarnya bisa juga kan? Kan terimanya orang analog juga. Oh. Kayak alat bukti analog, jangan dikatakan nggak bisa dianalisis dengan digital, bisa juga gitu. Jadi uang ini pun tetap terimanya juga nanti orang terimanya kan dalam bentuk fisik kan. Gitu. Memang itu muternya memang ya harus sekian kali gitu. Ada beberapa negara yang menerima investasi dalam bentuk kripto. Ada. Jadi kalau misalnya saya mau beli aset di negara tertentu, saya belanjain aja ke sana. Tapi kan belum diratifikasi oleh Indonesia, Mas. Artinya belum diakui gitu loh. Jadi kita bisa ngambil dolar di sana, Mas. Bisa. Itulah. Kalau kita cash-in. Iya. Mungkin gitu kali modusnya. Gini, berarti dolarnya kan, bawa cash ke sini. Persis. Berarti gini. Berarti memang aparat yang menyelakukan ini memang pikirannya harus benar-benar internasional. Dia harus thinking global gitu. Artinya mungkin dia juga cek juga dari misalnya lalu lintas, apakah perbankannya seorang atau orangnya sendiri, fisik sendiri yang misalnya suka ke negara-negara, kan tidak semua negara juga mengakui itu. Jadi dia mungkin China atau apa kan bisa ketahuan di situ. Kalau untuk ngabisin 1 triliun mah gampang, Mas. Tinggal perlu satu pemilu, satu partainya 1 triliun, habis itu langsung. Ya kan? Belum tentu menang juga. Belum tentu menang. Maksudnya kan mendistribusikan dana aja. Tapi kalau mau menang sebenarnya juga gampang, Mas. Gitu ya? Ngambil partai. Nggak usah jauh-jauh, ngambil dari anaknya. Nggak usah bayar, Bos. Nggak usah bayar. Itu ada peribahasanya dalam bahasa Jawa, Mas. Apa itu? Kebun nusu gudel. Kebun nusu gudel itu gudelnya kan anaknya. Ya, kerbau yang menyusu anaknya. Ini akan terjadi, Mas. Ya, nggak usah terusin ke situ nanti agak beda. Itu nanti kena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ngaco aja pokoknya. Pertanyaan yang berikutnya, mungkin nggak dana-dana judul ini, yang tadi anggaplah yang 1% ya, 12 ini kan asumsi. Itu masuk ke aktivitas politik. Mungkin. Loh, sekarang nggak usah jauh-jauh, mohon maaf, Mas. Orang yang dari tadi kita bicarain, dulu kan memang mau bentuk parpol. Oh iya. Ya kan, malah logonya sudah dibuat dulu. Oh. Iya kan? Partai. Partai apa ya? Pro judi online. Wih. Ya kan, jangan disingkat loh ya, pro judi online. Sekarang sudah nggak ini lagi dong? Ya, sekarang lagi bingung. Mau jadi bentuk pro judi online atau kebun nyusu gudel, lebih gampang yang mana? Iya. Soalnya kalau dilihat dari bukan struktur, tipikal orang-orangnya mungkin lebih cocok yang pro judi online, ya kan gitu. Karena kalau yang partai yang mau diakuisisi dari anaknya ini kan dulu kan anak muda, gitu kan, bro and sis, gitu. Gak cocok juga gitu loh. Gitu. Kan masih muda juga, Mas. Katanya. Iya. Kan kalau lulusan tahun 1985 masih muda lah. Siapa itu? Artinya kembali ke sini, ya mungkin, Mas, melarikan itu dalam 2 wujud. Ya kayak kita bermain lah. Karena duit gampang, pasti dibuangnya juga harus gampang. Persis. Gitu kan? Kayak kita main monopoli lah. Ya kan gitu, main monopoli ya duitnya duit-duitan. Tapi kan kalau itu bisa dikonversi, begitu selesai, sehingga dilihat siapa yang punya hotel, siapa yang punya rumah, siapa yang punya itu nanti hitung, jadilah dia. Ya main kan kayak gitu. Katanya uang jin dimakan setan gitu. Nah, isu yang saya dengar itu ada dulu kan kita itu tuh, Mas, waktu COVID. Ya, ini peduli lindungi. Ya. Itu kan data-data kita tuh dicatat, mau terbang kemana dicatat, mau kita. Dan itu nomor HP kita segala ada di situ. Itulah, Mas, itu yang saya sedih. Ini sebenarnya mirip meskipun boleh dikatakan hanya beda modusnya. Mas juga dengar kan kemarin ada yang heboh itu orang-orang pada scan retina. Iya. Sama, Mas. Itu ujung-ujungnya sama. Jadi data pribadi kita itu dikolek oleh suatu sistem saya tidak mengatakan institusi karena tidak jelas itu. Kemudian itu nanti sangat rawan disalahgunakan. Nah, ini katanya dikuasai oleh mafia judol ini. Apa benar tuh, Mas? Ya, gini, indikasi ke sana ada. Ada ya. Artinya
data-data kita nanti sangat rawan untuk disalahgunakan. Karena mafia ini memang ya kemana-mana, Mas. Terus terang, bukan hanya dia bisa mengkolek data, dia juga punya bagian di faksi-faksi bagian pengamanan. Maksudnya orang yang kemudian ya dulu kan kita pernah dengar lah konsorsium di aparat keamanan. Iya, nah itu jadi pasal apa yang ada sana gitulah. Yang itu 303 ya. Iya, itu akhirnya nyebut juga. Ya. Tapi gini, itu tujuannya menguasai si Peduli Lindungi ini kira-kira untuk apa? Data, Mas. Data masyarakat. Data masyarakat. Tapi kan cuma data doang. Enggak. Nanti ini berbahaya. Target sama target untuk nawarin. Satu nawarin. Kedua untuk pencucian uang. Dananya. Iya. Seolah-olah ada transaksi dari mereka. Iya, padahal itu mereka sendiri. Iya kan? Kan kalau kita sudah menguasai data, nomor handphone dikuasai, NIK dikuasai, nomor induk. Kemudian nanti retina mata misalnya. Nanti kan sekarang kalau kita buka rekening, Mas, di perbankan itu kan kita masukkan nomor handphone, ya kan, yang aktif mau digunakan. 2 NIK dimasukkan. Setelah itu kita suruh nyeken, ya kan, gitu. Kemudian kita suruh blinking, ya kan, untuk supaya kita itu AI atau enggak gitu. Nah, itu kan mereka bisa bypass dengan itu karena retina matanya datanya udah dapat semua ya. Bahaya nih, Mas. Tapi kan kalau nomor misalnya kita diskusi IT-nya nih teknisnya ya. Itu kan kalau ada nomor HP misalnya kan tercatat nih nomor HP kita di Peduli Lindungi dipakai untuk misalnya kan buat e-wall ya. Harusnya kan ada message OTP atau password atau message notification. Makanya kita harus ke nomor HP kita kan. Betul. Cuman kan sekarang gini, Mas, kadang-kadang itu bisa di-bypass. Enggak sih, kalau dibebas kan, kalau dibebas enggak. Cuman gini, dibebas tidak. Tapi masyarakat kita itu sekarang terus terang banyak yang sudah abai kayak gitu, Mas. Kita kan sering banget kan terima kalau WA mungkin masih kita baca. Tapi kalau SMS udah enggak ya. Itu kan kadang-kadang enggak kan. Jadi karena dianggap itu ganggu, dia hapus saja langsung. Atau diblok. Padahal kalau diblok kita selamat. Tapi kalau dibiarin aja, itu kan kadang-kadang SMS yang masuk tuh misalnya ada kantung bonus, ya kan. Terus misalnya rezeki nomplok, ya kan kayak gitu kita biarin aja karena saking banyaknya. Durian jatuh. Iya kayak gitu, ya kan. Meskipun ada juga yang masih yang bohong-bohongan. Bohong-bohongan kecil-kecilan juga masih banyak lah. Selamat Anda mendapatkan itu gitu kan. Tapi karena kita tuh abai, ya kadang-kadang itu tidak kita respon, kita biarkan saja. Kadang-kadang nggak sengaja kita misalnya lagi ngelakukan, karena kan dia kadang-kadang hanya butuh oke atau hanya butuh yes klik atau klik aja jalan. Ya itu. Jadi memang kita harus berhati-hati banget terhadap semua notifikasi yang masuk ke handphone kita. Maka kita, ya meskipun saya dulu pernah menyarankan, Mas, udah SMS itu abaikan aja gitu. Nah, dengan adanya ini, kadang-kadang kita harus hati-hati. Ini masalah harus diedukasi ya. Persis. Karena ini bahaya sekali. Iya, karena memang tidak mungkin, benar Mas Bub tadi. Tidak mungkin itu bisa langsung jalan begitu saja tanpa kita komando. Tapi ini juga sama, Mas. Kayak kita misalnya buka link tertentu, ya. Kita dapat link. Kalau kita nggak hati-hati, ya kan, ternyata link itu APK, gitu ya kan. Yang untuk ternyata ada virusnya atau nanti bisa langsung buka ke data pribadi kita, ya kan. Atau misalnya nggak sengaja nggak kita perhatikan, misalnya kita masuk tertentu kita agree, yes, atau select all. Padahal kan kadang-kadang aplikasi perbankan pun tidak mesti kita select all. Soalnya kan diantara itu ada, apakah ini akan masuk ke aplikasi kontak Anda? Oke. Apakah akan masuk ke lokasi Anda? Oke. Karena kadang-kadang kalau nggak di-oke dia nggak jalan kan. Tapi misalnya, apakah Anda bersedia menerima notifikasi tertentu? Itu nggak di-oke bisa. Nah itu. Jadi kita kadang-kadang edukasinya ke sana. Peduli Lindungi itu kan dulu tracking perjalanan gitu tuh. Betul. Semua masuk, Mas. Kemana-mana, ke mall. Terbang kemana aja, ada. Pakai pesawat apa Betul, aja. Sehingga kan status kita kan akan bisa. Bahkan dia itu kan, ya mungkin canggih tapi sekaligus jahat, kalau saya bilang. Kan dia bisa menghitung waktu di mall itu. Betul. Berapa orang yang ada di situ, sehingga lokasi luas itu, ya kemudian disesuaikan dengan kedatangan kita. Tapi coba kalau pikiran itu kita balik. Ya kan? Sehingga kan kita bisa kemudian di mana-mana dipantau.
Iya. Itu persis sama. Dulu sebenarnya ada layanan sebelum Peduli Lindungi yang mau diterapkan pada operator untuk kita kalau mau masuk ke mall tertentu, misalnya kita mau ke PS atau kita misalnya mau masuk ke Sensi gitu. Selamat datang Roy Suryo. Dulu pertama kali kita seneng kan kayak gitu. Tapi harusnya nggak seneng dong kita. Berarti ketahuan. Ketahuan. Waduh. Iya. Kalau ke mall masih oke. Kalau ke karaoke bahaya, jadi ketahuan kita pelanggan itu. Tapi sebenarnya yang bahayanya itu Mas, berarti behavior daripada kita bisa masyarakat semuanya bisa kelihatan sama pemain judul ini. Maksudnya orang-orang yang menyediakan judul, artinya ketika mau nawarin, ini karakter orang ini pasti memang karakter, itu yang dipakai. Mas. Memang tujuannya ke situ. Iya, loh kalau kita bermain judi, kayak saya pemain judi aja ya. Itu kita tuh kan dibimbing ke situ. Ya kan, misalnya dikasih judul yang acak-acak dulu lah. Dikasih animasi cewek pakai bikini. Cing gitu. Itu kan sebenarnya kita tertarik kan. Mau tangan pernah dapat. Enggak, ini saya enggak pernah dapat. Terus kita kan, tangan kita kan cek padahal kan nggak ada gunanya mau tangan kita nekan kan nggak ada gunanya ya kan? Atau itu juga sekarang sudah mulai masuk ke aplikasi-aplikasi kayak IG atau kemudian ke Facebook juga ada kayak gitu, gerakan atau ketuk layar berapa kali padahal nggak ada gunanya kayak gitu ya. Cuman kalau kita nggak hati-hati nanti tiba-tiba screen-nya berubah pada satu persetujuan kita masuk situs atau judi tertentu masuk kita. Iya. Masuk perangkap sudah. Masuk perangkap. Karena itulah. Jadi memang kita tuh di behaviornya. Jadi kebiasaan kita. Kemudian juga kalau kita masuk, termasuk algoritma yang terjadi pada perjudian kan gitu, Pak. Orang itu nggak akan main terus kalau dia tidak dikasih menang. Jadi pasti dikasih menang dulu. Pasti itu ya. Pasti jadi kasih supaya menang. Ada hype. Ya betul. Jadi ada hype, naik, kemudian kalah habis itu. Tapi dia sudah terpikir di sini. Aku pernah menang. Iya. Tiba-tiba menang lagi. Iya. Itu. Jadi dia pintar betul memainkan itu. Jadi memang kalau teman-teman yang suka main judi, itu ceritanya yang menang aja. Walaupun cuma sekali. Iya. Padahal sebenarnya kalahnya udah beribu-ribu kali gitu. Kalau kita kita berkomunikasi dengan teman pemain judul, matematika kita kacau, Mas. Oh, kenapa tuh? Iya, jadi misalnya dia punya uang 2 juta. Iya. Terus dia alokasikan itu. Jadi misalnya dia depo dulu ya. Depo. Depo dulu. Saya nggak tahu sama caranya. Bisa aja. Depo dulu 500. Oke. Masuk deposit 500. Ya, terus hilang. Dia nggak nganggap hilang. Tiba-tiba dia depo lagi 500 lagi. Hilang. Tapi tiba-tiba dia depo 500. Dia langsung, saya menang 500. Gitu, Mas. Terus setelah itu misalnya yang dia lagi sampai habis 2 juta kan. Terus dia tiba-tiba dapat lagi 250. Dia udah merasa menang 750, Mas. Dan itu yang diceritakan di mana-mana. Iya, itu yang saya selalu dengar tuh. Itu, jadi gua menang nih, Mas. 750. Aku bilang gitu. Udah main berapa kali? Duitmu tadi berapa? Itu kayak matematikanya dulu, kalau dulu zaman kita masih cuci cetak foto, Pak. Iya. Perhitungan kita salah pasti. 3 kali 4 ya 12. 3 kali 4 200, Pak. Iya, 3 kali 4 berapa, Pak? 200. Loh, kok 200? Iya, 200 rupiah 3 kali 4 nyetanya. Gitu. Para pemain judi ini kalau kalah itu bilangnya duitnya dipinjam kasino. Bukan indro tapi kasino. Ya. Jadi dipinjam, Mas. Jadi suatu saat akan dibalikin katanya. Optimis banget kata saya. Saking baiknya. Tapi mohon maaf juga, analogi yang sama itu juga saya nggak menyalahkan ya. Kalau pada ini kasus yang lain ya, pada orang-orang yang sudah menabung untuk perjalanan suci, ya kan? Terus tiba-tiba uangnya dipakai untuk kegiatan lain, kan mereka ikhlas gitu kan? Gak apa-apa, ikhlas. Gitu. Sama kayak judi. Judi ini ya 11-12 lah, beda tipis lah. Kelihatannya kalah, tapi faktanya kalah, tapi mereka seolah-olah menang. Mas, jangan-jangan judi ini bukan sekedar cari duit, tapi cari sensasi. Bukan, artinya gini, cari thrill gitu. Karena kan hiburan itu orang sekarang udah disuguhin berbagai macam tontonan. Ya, maksudnya
Netflix sudah murah, semua udah murah, udah bosan juga kali nonton terus. Nah, mereka butuh tantangan. Game juga kadang-kadang terlalu anak-anak. Akhirnya cari thrill yang lain. Di situ mereka dapat tantangan. Tantangan dapat istilahnya anak sekarang di tepi jurang lah. Gitu. Iyalah, pokoknya dia main hanya untuk dapat thrill itu. Mungkin menang sekali udah cukup, kalah sih nggak apa-apa lah, udahlah gitu. Saya kan jadi kayak adiktif kayak gitu ya. Ibarat kayak drugs meskipun gini Mas, meskipun saya bukan orang yang tepat untuk cerita itu. Itu harusnya misalnya seorang sosiolog atau bahkan psikolog. Tapi artinya teknologi, saya bisa dari teknologi kita dimungkinkan untuk mendrive itu. Ya, dengan dimasukkan analogi-analogi atau string-string tertentu sehingga membuat kita, meskipun sebenarnya itu kan ada yang curiga. Jangan-jangan handphone saya dimonitor ini. Enggak sampai ke situ sebenarnya. Enggak. Cuman kan kebiasaan orang, itu kan juga bisa kelihatan. Persis sama kita belanja online, Mas. Sekali Mas belanja cari misalnya jam, ya kan? Nanti tawar iklan yang masuk jam terus. Semua. Ya kan gitu. Jadi waktu itu kan saya nggak pernah beli jam. Dulu kan makanya kan ada yang lucu dulu. Ketika ada tes untuk SD, untuk anak-anak, ya kan? Kemudian ujiannya diselenggarakan online, ya, terus pakai handphone. Oke lah, kalau nggak punya pakai handphone orang tua. Nah, tiba-tiba si anak ini ngeluh, kok iklannya masuk iklan porno semua. Jangan salahkan anaknya, salahkan bapaknya. Gitu kan. Sering nonton. Nah, itu jadi algoritma itulah yang kemudian masuk ke sana. Tapi kalau misalnya begini, Mas, ada seseorang yang katakanlah dia dapat duitnya dari judul ini, tapi kemudian jadi filantropis nih, bagi-bagi untuk rakyat kecil dan lain-lain. Itu kira-kira positif nggak buat Indonesia? Maksudnya gini, comparisonnya ini adalah kerusakan sosial yang tercipta akibat judul. Apakah worthy untuk mengangkat orang-orang miskin yang ada di bawah ini? Gitu kira-kira gitu perdebatannya mungkin. Itu kan logika Robin Hood. Iya kan gitu. Tapi yang jelas banyak filantropi yang kelihatannya ini anu lain nih. Kelihatannya dia sosial, tapi sebenarnya dia bisnis besar. Contohnya vaksin. Itu. Jadi kalau logika itu, misalnya kemudian kita balik ya, artinya uang yang didapatkan dari judi. TBC maksudnya. Saya langsung nanya, soalnya memang kita kan prevalensinya tinggi TBC persis itu. Dan kebetulan jumlah penduduk Indonesia gede banget, Mas. Gurih kita, Mas, negara kita untuk jadi pasar itu. Iya kan? Ya kayak COVID lah. Sebenarnya COVID kemarin itu kan debatable juga, Mas. Orang nggak sadar ya? Iya. Kalau dulu kita beli softwarenya yang itu. Iya. Itu kan dibuat kayak adiktif, Mas. Iya. Betul. Dikasih gratis, tapi terus disuruh bayar license gitu. Kalau enggak, atau tadi, kita nggak bisa lepas juga kan, peduli lindungi. Itu kan dulu juga akibat ada COVID kan. Dengan adanya COVID, kita mau nggak mau, kalau nggak kita nggak bisa kemana-mana. Ya kan, mau naik kereta, mau naik pesawat, kalau kita nggak punya aplikasi di situ, terus kita scan, kita nggak bisa jalan. Ternyata kan data diri kita dikolek sama dia, ya kan? Ternyata itu dimanfaatkan, ada hubungannya untuk dimanfaatkan judul. Tapi ternyata COVID-nya sendiri itu kan bisnis besar juga, sama dengan tuberkulosis ini. Gitu. Jadi memang saya tuh sedihnya gini, Mas, akhirnya kok ya selalu ada celah di mana orang tuh berbuat jahat. Di situ. Eksploitasi. Eksploitasi. Jadi artinya sejauh yang kita bicarakan tadi, ya memang akhirnya judi online ini kemana-mana, Mas. Iya. Kalau mau dikatakan dia nggak ada hubungannya dengan kesehatan atau sampai tadi Mas bilang, apakah mungkin nanti uangnya itu seolah-olah untuk mengangkat masyarakat? Ya could be. Sangat mungkin. Maksud saya kalau udah permainannya sedahsyat itu, mohon maaf saya jadi agak sedikit pesimis nih, bakal ditumpas gitu loh. Padahal ya amanat undang-undang kita di dalam konteks amanat konstitusi lah ya. Konstitusi kan memajukan kesejahteraan umum kan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini udah nggak maju kesejahteraan umumnya, malah tidak cerdas juga. Gitu. Iya, Mas. Kan kacau gitu. Setuju. Jadi artinya ya ini memang kita pesimis, Mas. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Kita ngobrol aja ini udah berapa kali nih kita ngangkat sosok yang bersangkutan ini. Udah jelas banget mau kena
kasusnya juga udah banyak banget. Dulu kasus tadi PDN, ya tahu PDNS itu udah bener banget. Terus sebelumnya ada kasus dia mau ngambil alih X Twitter dengan ya kita belum bicara ELA yang error level analysis, tapi ini yang ELA-ELO waktu itu ya kan. Ya, dia mau bentuk itu nggak jadi juga. Under my umbrella. Itu kan lagu. ELA. Nah, banyak sampai terakhir sudah nyaris banget. Terus yang kejaksaan tadi dia juga udah disebut-sebut. Terakhir ini udah masuk nama. Ya, mungkin kekhawatiran kita bahwa ini tidak akan terungkap. Ya saya khawatir juga di situ. Mungkin enggak, karena ya money talks, Mas. Berat sekali nih, berat sekali. Money talks, Mas. Jadi kita tinggal nunggu azab aja dia yang Maha Kuasa kali ya. Betul. Kalau kayak gini. Betul. Karena ya habis kita yang lemah ini, maksudnya kita nggak berduit, kita nggak punya kuasa gitu ya. Kita cuma bisa berpodcast begini aja. Untungnya Mas. Untungnya masih bisa ada ya. PSD 4K Mas. Gitu, ya, PSD 4K. Jadi masih bisa. Dulu tuh nggak ada JJ-nya soalnya. Kalau ada J kan ada judi ya. Gitu. Iya. Key-nya kan 4K-nya berarti kan bisa kasak kusuk. 4 kebenaran Mas. Wow. Sama kasak kusuk. Nggak ada C juga, cuci duit nggak ada. Nggak ada. Makanya saya tadi ditanya soal cuci ya. Nggak dong Mas. Dan ini forumnya forum keadilan. Kita mau nunjukin keadilan Mas. Mantap. Tapi anyway, kembali ke laptop. 1.200 triliun ini sangat besar. Sebetulnya di dalam konteks ekonomi juga nggak main-main. Sangat tidak main-main. Tiba-tiba uang perputaran di Indonesia hilang 1.200 triliun. Bisa jadi 3 ibu kota negara baru, Mas. Anehnya Mas. Kan bisa 3 IKN. Bukan. Kalau dari segi ekonomi saya juga bingung. Kok nggak ada ya ekonomi yang kemudian menghitung gitu dampaknya. Artinya untuk nurunnya daya beli atau kemudian itu juga aneh tuh. Iya. Jangan ekonom juga nggak terlalu merhatiin ini, harusnya merhatiin ya. Gini, harusnya ini kasus lain Mas. Harusnya Pak Komarudin seorang lawyer yang di Makassar, itu nuntut judi online juga. Kan katanya kalau yang soal kasus ijazah itu dia nuntut merugikan negara. Nah ini kan juga kan merugikan negara. Dia bisa sudah nuntut juga. Iya. Itu kan frame-nya kan itu dia. Nah, itu berarti kan artinya kalau 1.200 triliun hilang, ya potensi ekonomi yang terjadi, sangat besar gitu. Iya. Beli makanya sekarang kalau lihat jalan-jalan ke Kemang Sabtu Minggu aja, Kemang ya nggak seperti dulu. Iya. Jelas. Itu Kemang kan daerah elit gitu sebenarnya, harusnya tempat orang berduit di situ. Tapi udah sepi banget. Iya. Ya buat saya seneng karena saya sering lewat situ jadi nggak macet sih. Nah, tapi buat saya perhatiin, wah ini sedih juga gitu ya. Pasti. Banyak juga sekarang tempat-tempat udah tutup dan lain-lain. Kalau mall memang juga, Mas, menurunnya kelihatan. Ya. Nah, tapi hampir semua loh Mas. Ya. Hampir semua industri, ya. Teman-teman kita yang di media televisi juga ngalami kan. Ada pemotongan, ya kan, tuh efisiensi. Ada yang sampai nangis mau mengakhiri siaran, ya kan gitu. Tapi podcast tambah banyak Mas. Alhamdulillah. Jadi yang bisa berinteraksi dengan kita tambah banyak. Iya, gitu. Tapi gini, 1.200 triliun kalau jadi pajak, anggaplah PPN Mas. Wah, lumayan 11% kan? Pemasukan ke negara 11% iya. Berarti 100 kan ditambah 12 ya 132. Iya. Lumayan Mas. Wih, tinggi. Kantor pajak nggak perlu berburu di 132 triliun. Iya. Ini kemarin masih defisit. Betul. Nggak perlu berburu di kebun binatang, Mas. Iya. Padahal kita Bu Sri Mulyani mau minjem lagi 250 triliun. Iya kan? Memang perlu harus. Itu dari PPN doang loh. PPH-nya belum. Betul. Tambah lagi kan? Tambah lagi. Ya mungkin nggak banyak lah. Iya. Nah, tergantung yang dapatnya siapa. Iya. Kalau yang dapatnya memang satu orang, 30%. Iya. Tapi kalau dapat yang banyak orang, cuma tergantung dapatnya berapa. Pemerintah itu sebenarnya masih bisa melakukan kreativitas ya. Daripada harus ngejar-ngejar rakyat kan. Dari sisi judi aja, ini kalau dikejar bener, itu kan negara harusnya nggak pusing-pusing amat, ya kan? Anggaran untuk MBG ada, ya kan gitu. Untuk bikin sekolah rakyat juga bisa jalan, ya kan? Kemudian nggak perlu harus boncos lagi untuk misalnya tiba-tiba dolar naik harus beliin lagi gitu kan. Jadi artinya, kemungkinan itu ada lah gitu. Mas kan di Komisi 1 dulu kan? Ya, sama lah kita. Ya, pernah sekali saya. Tapi saya di Komisi 9. Tapi gini Mas, kan
ini sebenarnya udah mengganggu ketahanan negara Republik Indonesia gitu lah. Jadi kalau kita ngandelin menegakkan hukum yang lemah begini, terus kemudian pertahanan yang nggak dipikirin, defense yang nggak dipikirin, ini bahaya juga. Seyogianya harusnya Kementerian Pertahanan dan kemudian BIN dan juga semua aparat pertahanan ini harusnya ikut juga ya Mas ya dalam konteks menjaga ini. Terakhir kan sebenarnya update yang terakhir itu kan ada mereka mulai berpikir soal angkatan cyber, ya kan gitu. Nah jadi pikirannya sebenarnya harusnya angkatan cyber itu jangan hanya dibayangkan mereka hanya perang fisik kemudian dicyberkan, bukan. Tapi mereka juga harus berpikir tentang serangan yang dalam bentuk cyber bisa juga dari sisi ekonomi kayak ini. Kripto itu kan sebenarnya juga kalau dipikir itu kalau nggak benar-benar nanti dikuasai atau dimengerti lah dikuasai, itu juga bisa menjadi serangan juga kan. Jadi mereka harusnya berpikir begitu. Jadi saya harapkan Pak Panglima TNI yang kemudian kemarin sudah niat betul gitu ya bikin angkatan cyber, bukan hanya berpikir cyber itu as instrumen aja atau as a tools saja untuk memperkuat 3 matra yang lain, tapi matra cyber itu berpikir juga soal bentuk perang masa depan. Jadi perang masa depan bukan hanya soal perang simetris, asimetris, tapi juga termasuk bagaimana jenis perang ekonomi, perang seperti ini. Waduh. Benar ya, jadi ancaman tuh ya. Ancaman. Karena masuknya bisa di mana-mana. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh Mas. Ancaman cyber itu kan ini bisa dikendalikan oleh karena misalnya dari sisi keuntungannya judul itu kemudian di stop atau ditarik gitu. Kan juga kalau ada yang mengandalkan itu kolaps juga kan mereka. Ya sama kayak perang. Gitu. Tapi kan ibaratnya begini Mas, generasi muda kita kan kalau kemudian kalah judul dan dia udah ngedrop dirinya, itu kan jadi bangsa yang lemah kita. Sekarang sudah begitu loh Mas. Sekarang sudah dibikin begitu. Makanya itu yang harusnya difikirkan oleh jadi yang namanya tidak sampai ke soal tidak sekedar habit ya, tapi dia sudah seperti kecanduan gitu ya. Kecanduan tapi bahkan udah jadi yang dia mau main tuh udah kayak ya udah terserah lah. Tapi dia cuma berharap menang, tapi udah istilahnya tuh nerimo aja gitu. Padahal sebenarnya tidak ada orang menang Mas di situ. Betul ya. Nggak ada. Kalaupun ada, itu setinggi-tingginya dari total semua. Kalau yang saya pernah dengar dari para pemain dan para operator, nggak sampai 10% yang dikasih menang. Menang pun dikasih loh Mas. Karena kan ini bisa diatur. Ini yang suruh menang. Ini nanti ini kemarin sudah ini sering masuk ini. Kasihlah menang 2, kasihlah menang 3. Selain itu enggak. Orang yang udah terketagihan judi itu kan sebenarnya pasti dia nanti banyak bohong. Banyak nyari-nyari duit, nyuri-nyuri, pinjam duit banyak. Pokoknya yang begitu-gitulah. Pokoknya yang akan tersiksa tuh bukan cuma satu orang. Keluarganya. Keluarganya, lingkungannya dan negara. Itu. Apa perlu dimasukin jadi istilahnya wamil itu wajib militer perlu itu harus kita kaji dulu supaya bukan hanya diberlakukan KDM di Jawa Barat. Jangan-jangan itu belum tentu korban judol yang dimasukin, cuma anak nakal aja kan? Belum justru korban judol harusnya tuh supaya lebih paham gitu, supaya bisa keluar dari itu korban judol memang benar-benar istilahnya mengangkatnya kembali gitu ya. Itu ya tidak sekedar dengan ilmu-ilmu kesehatan biasa kan, mentalnya udah rusak. Dan itulah cara merusak Indonesia. Ya sama seperti drugs juga ya. Persis. Sama seperti drugs. Kan? Jadi rehabilitasi mereka itu tidak sekedar rehabilitasi yang cara-cara manual ya gitu. Tapi harus cara-cara ke depan. Dan teknologi di sini sangat-sangat berpengaruh Mas, karena dengan adanya gadget ini Mas. Itu kan orang tuh kan gampang banget sih ya. Sangat mudah. Temptation-nya tuh di depan mata, di depan genggaman. Depan genggaman kita. Dan kita benar-benar akan sangat tergantung dengan adanya ini. Dan mudah banget Mas membuat orang kemudian addicted dengan ini. Itu yang kemudian terjadi. Mas, kalau kita punya hackers yang jago-jago, kita jebol ini kasino judol mungkin nggak sih?
Tidak ada yang nggak mungkin. Harusnya kita serang balik aja tuh mereka gitu. Cuman hacker ini kadang-kadang juga, Mas. Oke lah, kalau kita punya hacker yang real idealis, masih oke. Tapi hacker juga ngambil untung. Nah, itu. Mau cuan juga gitu. Betul. Wah. Lagi-lagi money talks, Mas. Aduh. Judul-judulnya gede banget. Iya. Easy money itu ya. Iya, gede banget. Makanya saya khawatir penegakan hukum di sini ya, kalau sudah ada suara-suara minor BAP bisa diganti, nanti sidang bisa diarahkan, kemudian nanti ya kita berharap lah ya, semoga kaos baju coklat jaksa itu tidak kemudian juga terpengaruh, nanti udah jelas gitu dakwaannya kemudian sangat ringan ya, belum lagi sangat ringan putusannya nanti, kalau itu udah masuk ke jajaran mereka. Sangat ringan juga, belum nanti naik ke level 2 atau bahkan ke kasasi. Udah tahu-tahu bebas saja. Oke. Gitu. Yang terakhir nih Mas. Kan kita ini sudah bekerja sama dengan banyak negara-negara ya. Ada ekstradisi dan lain-lain. Tapi juga kita udah bekerja sama di dalam konteks 2 paling tidak. Korupsi, maksudnya untuk mencuci duit hasil korupsi sama teroris. Nah 2 itu udah clear tuh. Jadi ekstradisi di dalam terorisme Indonesia ekstradisi kejahatan, misalnya penjahat yang ditangkap di luar gitu, terus kemudian terorisme sama korupsi. Artinya kalau ada dana-dana korupsi yang dari Indonesia ditaruh di luar ini udah bisa langsung kena. Kalau yang untuk judul ini belum ada loh, saya bilang. Karena gini Mas, ini sama seperti kasus pornografi. Tidak semua negara sama persepsinya. Iya kan, judi misalnya di Kamboja, di Vietnam, dan di sana legal, Mas. Jadi bagaimana bisa kita menaruh hukum yang sama? Jadi FUFA kalau di sana oke lah ya. Itu lain waktu, Mas. Kita angkat lagi itu. Kalau di sana legal? Di Kamboja. Apa? Di Kamboja maksudnya? Iya, di negara-negara itu kan sebagian kan legal. Kamboja? Iya. Pornografi? Bukan. Judinya. Judinya. Bukan pornografi, judi. Saya pikir tadi, makanya saya kaget. Judinya legal. Dan makanya kan banyak juga server juga yang kemudian taruh di sana gitu. Kalau pornografi kan kayak Eropa. Sekarang kan tidak semua kan, kayak obat. Obat kan juga sama, Mas. Kita kan ada kendala juga, misalnya ganja. Ganja di Belanda legal. Ya kan, di kita legal untuk amount tertentu, untuk pengobatan. Untuk pengobatan dan jumlahnya juga dibatasi. Meskipun ya itu yang sering diplesetin kan, sama yang pembela-pembela. Tapi artinya lagi-lagi gini, artinya kesetaraan itu kalau belum ketemu, ya memang susah. Adanya ekstradisi, adanya misalnya bisa dilakukan komunikasi itu kalau misalnya teroris semua sama. Ada riset tentang ganja mau dijadikan obat itu mau dijalankan. Nah kalau kemudian mohon maaf nih, kalau judi online ini dilegalkan aja daripada jadi persoalan. Indonesia gini lah, bukan Indonesia ya. Lucunya kalau saya bilang, jangankan negara yang jauh, negara terdekat kita saja, Malaysia misalnya, yang konon juga itu lebih kusuk, lebih berakhlak. Nyatanya Genting Highland jalan di sana. Artinya mereka memang menyediakan tempat khusus, meskipun aturannya sangat strict, betul. Tapi kalau yang Muslim katanya nggak boleh masuk. Memang. Berarti boleh keluar. Artinya mereka kan menyediakan. Nggak tahu masuk ke kapan gitu maksudnya. Indonesia dulu kan juga pernah punya pemikiran ya, dengan segala hormat kita kepada Bang Ali dulu, ya kan? Kan mau mengolokasikan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu dulu juga mau digituin kan, tapi kan belum rame. Meskipun akhirnya kalau nggak gitu, ya jadinya kan malah tersebar kemana-mana. Sama seperti sama seperti yang tadi mau kita bicarain, prostitusi. Lokalisasi dalam prostitusi. Itu kan dulu pemikiran kalau dihapus, kelihatannya hilang, Mas. Tapi memang jadi aja. Malah jadi menyebar kemana-mana. Tapi di Surabaya hilang tuh sekarang. Secara tempat hilang. Tapi secara praktek doli itu hilang. Saya nggak mau nyebut. Enggak, saya hanya nyebut referensi aja, Mas. Keramat Tunggak Jakarta hilang, kan. Tapi apa nggak ada bener? Enggak juga, masih ada. Itu social disease ya. Dan justru kalau dari sisi kesehatan, Mas, kebetulan saya dari Promkes juga di public health, lebih susah, Mas, malah. Kalau dulu kan jelas kita.
Ya, bisa didata, nyuntiknya, ngontrolnya, supaya penyakit itu tersebar, HIV nggak tersebar gampang. Sekarang kan pelanggannya tahu siapa. Itu jadi yang nggak banyak yang mau tahu kali mah. Iya, jadi mereka masuk sana tuh kan pakai peduli lindungi. Itu Mas. Wah, luar biasa. Iya. Wah, kita udah cover banyak angle nih Mas, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan lah di dalam konteks judul ini. Kata kunci tetap satu Mas, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Bukan hanya dari sisi mental, dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi keamanan negara. Ya, kita bisa jatuh atau bahkan hancur ya gara-gara judi online. Mas Roy, mungkin ada diulang lagi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, judi online ini bukan hanya sekedar kerugian secara ekonomi bagi perseorangan, tapi juga bagi negara ini. Ya, disadari atau tidak, ini sudah benar merasuk. Kenapa? Dari sisi tataran usia, ya tidak hanya orang dewasa, anak-anak, ibu-ibu bahkan juga yang banyak yang terlibat atau yang kecanduan ini. Dan itu akan sangat meremahkan atau akan sangat meruntuhkan nilai-nilai buahnya moral, tapi juga ketahanan bangsa.